Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah dan persekutuan kita pada pagi ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, langsung saja kita akan sama-sama belajar dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah Kristus bangkit, jangkar harapan di tengah badai kehidupan. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Kristus bangkit, jangkar harapan di tengah badai kehidupan. Mari kita akan baca dan perhatikan ayat-ayat ini. Ada ayat yang kita akan baca dari terjemahan baru, tapi juga nanti kita akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia, dan saya akan membacakan untuk kita pada pagi ini. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dalam segala manusia, dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Mari kita akan bandingkan dari terjemahan sederhana Indonesia. Saya akan bacakan juga untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita, dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara dan saudari kita yang mati dalam keadaan percaya pada Kristus sudah juga binasa. Seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita orang paling malang di antara semua manusia. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati. Itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang lain yang sudah mati juga pasti akan dihidupkan kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang jangkar, kami beberapa sahabat jemaat yang ada di sini itu suka mancing. Ketika mancing di tengah laut, tekong yang kami sewa perahunya itu sudah tahu persis tempat-tempat di mana kita akan mancing dan mendapatkan ikan yang cukup banyak. Karena pemilik dari rumpon yang ada di tengah laut itu biasanya pemiliknya adalah tekong itu. Dia sudah ukur dengan GPS, dan ketika sampai di tempat di mana perahu itu yang ditargetkan untuk nanti kita lempar mata kail, maka akan dimakan ikan. Maka sebelum perahu itu bersandar supaya kita bisa mancing dengan enak, maka ada jangkar yang dikeluarkan dari perahu itu. Ada 2 jangkar, ya. Ada 2 jangkar dari sisi sebelah kanan dan sebelah kiri, dan itu diletakkan supaya apa? Supaya perahunya itu nyaman, aman, tidak bergerak, sehingga para pemancing itu dapat tenang dan menikmati ikan-ikan yang didapat. Karena kalau tidak, maka goncangan di atas kapal itu akan membuat tidak nyaman para pemancing, membuat tidak nyaman bagi orang yang ada di dalamnya. Bahkan beberapa kita yang tidak prepare dengan baik, maka semua akan tidak menikmati, akan mabuk. Ya. Awal-awal ketika saya mancing bersama dengan teman-teman yang ada di sini itu juga begitu. Ketika sudah melewati pukul 12, merasa pusing dan enak, itu sudah mulai muncul, dan akibatnya kalau tidak istirahat karena goncangan tadi itu, maka akan
akan mabuk. Nah, ketika supaya tidak ada goncangan, maka jangkar itu dilabuhkan di sebelah sisi kanan dan di sebelah sisi kiri supaya aman, nyaman bagi yang ada di perahu yang sedang dibuat untuk mancing. Bapak Ibu pernah berpikir bahwa dunia ini pun diwarnai dengan ketidakpastian, ketidaknyamanan. Ada krisis ekonomi, ada konflik global yang muncul hari-hari ini, ada sakit penyakit yang mungkin saja kita didiagnosa, ada diagnosa yang biasanya kita nggak pernah menemukan, penyakit itu ternyata muncul, dan itu menimbulkan kecemasan yang amat sangat. Dan kadang-kadang tidak sedikit dari kita juga bingung, apalagi dengan ditutupnya Teluk Hormuz oleh karena perang antara Amerika, Israel dan Iran. Ya, memang harus terjadi karena memang Persia yang hari ini itu adalah Iran itu harus dihadapi oleh Israel. Tapi ini yang terjadi. Yang terjadi apa? Semua ada dalam kesulitan karena bayangkan Teluk Hormuz itu kapal tank yang memuat bahan bakar mentah minyak itu dari berbagai negara itu harus lewat itu. Kalau ditutup dan kalau bayar, Indonesia harus bayar sekitar 300 sekian M untuk bayar supaya bisa lewat, karena harus bayar 2.500 US dollar. Dan itu tidak mudah. Krisis global muncul di situ, ada banyak kecemasan. Bahkan juga kecemasan itu melanda seringkali terjadi dan membuat kita cemas. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kondisi keadaan seperti itu membuat banyak orang kehilangan harapan. Katakan kehilangan harapan. Banyak orang kehilangan harapan oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang terjadi. Termasuk mungkin kita berpikir tentang masa depan. Ketika awal saya masuk ke Kota Semarang tahun 93, saya bekerja sebagai seorang kostar gereja 2 tahun, dan adalah satu sahabat yang sampai sekarang juga bersahabat, yang sudah dulu tinggal di Kota Semarang ini, yang juga dari daerah tempat kami tinggal dari Jawa Timur. Mas Yeri, Kota Semarang ini kalau dibuat untuk menggapai masa depan itu baik dibandingkan Surabaya atau Jakarta yang tantangannya lebih besar. Amin. Saya menjalani sejak tahun 93 dan 2 tahun menjadi kostar gereja, kemudian sekolah Alkitab selama 2 tahun, kemudian masuk dalam pelayanan di tempat saya diutus begitu. Dan dari sejak itu saya mulai menapaki yang namanya masa depan. Saya berpikir tahun 2020 yang lalu, genap usia saya itu 25 tahun. Tahun 2000 maksud saya, 2000 yang lalu. Genap 25 tahun, saya berpikir saya harus sudah menikah. Ya, karena waktu itu kalau sudah masuk di tahun 2000, semua digit perbankan menjadi 00 dan sebagainya, menjadi bingung. Dan itu kecemasan, Bapak Ibu tahu ya, itu ya. Nggak tahu yang lahir sebelum itu berarti tidak tahu gitu ya. Siva belum lahir, Ina juga belum, Tartan juga kayaknya belum lahir ya. Ya, tapi itu mencemaskan pada waktu. Tapi saya ingat adalah masa depan di Kota Semarang ini dijangkau dapat baik dibandingkan Jakarta dan sebagainya. Tapi itu muncul kecemasan karena melihat kondisi dan keadaan. Bapak Ibu saudara tahu tidak? Ketika Yesus dinyatakan mati dan dikuburkan pada waktu itu, ketika Sabtu Sunyi terjadi, banyak murid yang juga bingung, dan ketika Yesus bangkit menyatakan diri kepada mereka pun sama. Mereka juga bingung, mereka cemas. Mengapa? Karena guru yang mereka andalkan, guru yang mereka harapkan, guru yang mereka nantikan menjadi mukjizat itu semuanya menjadi sirna oleh karena kematian yang mereka lihat begitu tragis di hari Jumat. Sehingga beberapa kali pun mereka juga mendapatkan satu peneguhan bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus hidup menemui mereka. Sehingga Petrus, seorang murid Yesus yang dominan, udahlah, aku mau balik bekerja menjadi nelayan.
itu kecemasan, itu kebingungan, itu kehilangan harapan. Murid-murid yang lain yang sama juga begitu. Oke, aku juga ikut kamu deh. Aku juga mau jadi penjala ikan. Mengapa? Karena mereka sama kehilangan harapan ketika mereka melihat tragisnya kematian guru yang dikasih ini, salib sedemikian rupa. Nah, mereka menganggap semua tamat, selesai pada waktu itu. Mereka kehilangan harapan. Karena itu mereka berkumpul bersama-sama mencari ikan kembali kepada pekerjaan sebelum. Tapi teks yang kita baca pada pagi ini, Rasul Paulus memberikan begitu penegasan yang perlu kita respon dengan sangat baik. Karena harapan yang kita miliki dalam Kristus tidak akan pernah menjadi sirna, sebab Dia tidak mati, Dia bangkit, Dia mengalahkan maut. Karena itu Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Namun karena Kristus sungguh-sungguh telah bangkit, maka ada harapan yang hidup bagi kita. Amin. Ada harapan yang hidup bagi kita. Karena apa? Kita percaya kepada Kristus bahwa Dia tidak mati, Dia hidup, Dia mengalahkan dosa, Dia mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam teks yang kita baca tadi di ayat 17, kata sia-sia kalau kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Keyakinan iman kita itu sia-sia, itu sama seperti yang berarti kosong, tanpa isi, ya, tidak berdasar, atau seperti meniup angin. Bangunan iman Kristen bertumpu pada satu peristiwa sejarah, kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ketika Anda dan saya percaya kepada Kristus, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia keyakinan kita. Sama seperti ketika kita meniup angin, meniup asap, tidak pernah berarti apa-apa iman dan keyakinan kita. Tapi hari ini harapan kita itu tidak akan pernah surut, karena Yesus itu hidup. Katakan amin. Yesus itu bangkit. He is risen, He is alive. Dia hidup untuk selamanya. Karena itu jangkar harapan kita biarlah tetap kokoh, tidak goyah dalam kehidupan kita. Ada 3 implikasi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mengapa kita sebagai orang percaya harus menaruh harapan kita kepada kebangkitan Kristus sebagai jangkar yang menguatkan di tengah-tengah badai kehidupan. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu adalah jaminan, perhatikan, bahwa kubur bukanlah akhir dari cerita. Kubur bukanlah akhir dari cerita. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Mereka sangat ketakutan. Siapa? Para murid, termasuk wanita-wanita yang berada terakhir di sisi Yesus yang melihat mereka disalibkan. Mereka sangat ketakutan dan mereka menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini." Katakan sama-sama, ia tidak ada di sini. Kalimat berikutnya sama-sama, ia telah bangkit. Perhatikan, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Bapak Ibu, para murid dan wanita-wanita yang ada dalam konteks ini itu betul-betul mengalami ketakutan, sehingga mereka tidak tahu dengan pasti bahwa Yesus itu bangkit. Tapi ketika mereka pagi-pagi datang ke kubur Yesus, mereka tidak menemukan mayat Yesus di situ. Batu yang besar yang tidak mungkin digulingkan oleh wanita-wanita ini, itu sudah terbuka
di situ ada kain kafan yang ada di situ. Mereka takut dan mereka bingung. Mereka sepertinya kehilangan harapan. Karena bagi mereka, ketika mereka tahu bahwa Yesus itu mati dan ada di kubur itu, bagi mereka tamat nih, tamat, gak ada ceritanya lagi. Tapi kebangkitan Yesus bukan akhir dari cerita yang sedang dialami oleh mereka. Dia gak ada di sini loh. Dia sudah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya dulu kepadamu di Galilea. Ingat gak? Dua orang ini mewakili Yesus yang telah bangkit. Dan wanita-wanita yang ditemui Yesus, yang ditemui oleh malaikat ini, kemudian percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kebingungan itu juga mungkin dialami oleh setiap kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kita sering menghadapi yang namanya kubur, yang seringkali menemukan yang namanya badai. Badai yang sama seperti yang dihadapi oleh para murid pada waktu itu, ketika Yesus dilihat oleh mereka mati sedemikian rupa. Wah, ini selesai, tamat itu. Mungkin kita menghadapi badai yang namanya badai hubungan, kematian hubungan, kematian impian, kebangkrutan finansial, atau bahkan diagnosa penyakit. Kalau kita bicara tentang itu, mari kita sama-sama menaruh harapan kita kepada Kristus sebagai jangkar yang kuat. Karena kubur bukan akhir dari cerita. Ketika Anda dan saya meninggal nanti, kubur bukan akhir cerita. Karena masih ada kehidupan yang akan datang di dalam Kristus Yesus. Perasaan yang sama mungkin hari ini kita sedang diperhadapkan. Hubungan kita satu dengan yang lain itu sepertinya ada pembatas, mati, karena kita nggak bisa lagi konteks dan sebagainya dengan mereka. Jujur, peristiwa yang lalu yang satu sampai hari ini belum saya buka blognya adalah satu orang. Karena bagi saya, dia selevel dengan saya, punya rohani yang sama, tapi ternyata memainkan politik yang berbeda. Dan itu bagi saya gak enak, tapi itu adalah kubur yang harus dikuburkan sedemikian rupa, dan kita harus bangkit karena hari itu Yesus juga mati untuk kita. Kematian hubungan harus hidup, termasuk kematian yang namanya impian. Mimpi yang besar boleh gak? Dari sejak dulu kecil ketika saya ditanya, ya kamu besok besar jadi apa? Saya jadi pendeta. Kenapa kok pengen jadi pendeta? Waktu itu ketika ditanya nggak tahu alasannya apa. Tapi tatang saya tanya waktu kecil, kamu besok bisa jadi apa? Jadi ilmuwan. Karena itu semua mainannya bentuknya ilmuwan, semua ada dinosaurus dan sebagainya. Kalau tuh besar lagi sedikit itu beda tuh. Apalagi sekarang nggak tahu ditanya apa gitu. Tapi impian itu nggak boleh sirna. Impian itu nggak boleh sirna. Saya tahu Yemi ini adalah seorang guru, calon guru sastra Inggris. Ya, dia punya murid yang luar biasa, dan itu impian. Tidak pernah ada sesuatu ketika kita berharap kepada Yesus, impian itu terwujud. Termasuk Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa ada kebangkitan di dompet kita, finansial kita. Amin. Kalau Bapak Ibu buka dompet Anda dan belum ada rupiahnya mungkin, tapi di situ ada BCA, ada BRI, ada Niaga, berarti dompetnya masih full. Ya. Kalau ada dekat, Pak ya dompetmu ada isinya nggak ada. Coba saya tunjukin ya Bapak Ibu. Bukan minta uang sama saya. Gak pernah ada yang nggak pernah diisi. Gak ada. Hanya korban. Tapi di sini ada kartu yang macam-macam. Tapi hari ini kubur itu bukan kematian dari semua yang kita miliki, sebab kita meletakkan jangkar kita kepada kebangkitan Kristus. Hari ini apa yang kita bingungkan? Mari kita belajar seperti para wanita yang datang pergi ke kubur Yesus. Mereka datang dengan mentalitas berduka, mengurus mayat Yesus mereka, tapi mereka mengira semua sudah tamat, sehingga Yesus
malaikat mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mari kita belajar. Di situ kubur bukan akhir dari cerita. Ada next cerita yang memang ketika kita meletakkan jangkar harapan kita sebagai jangkar kepada kebangkitan Kristus, maka ada kebangkitan dalam impian kita, ada kebangkitan dalam hubungan kita, ada kebangkitan dan semua eksistensi dalam kehidupan kita. Yang penting kita perlu merespon dengan baik. Apakah kita percaya hari ini kepada kebangkitan Kristus dan meletakkan harapan kita seperti jangkar yang kuat kepada Kristus yang telah bangkit? Jika Tuhan sanggup membangkitkan Yesus dari kematian fisik yang absolut, maka Dia juga sanggup membangkitkan situasi-situasi yang mati dalam kehidupan kita. Kubur kosong adalah tanda dari campur tangan Allah yang menyatakan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar baginya, bagi Tuhan untuk dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Kubur kosong, campur tangan Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Saya ulang lagi, yang penting di sini adalah harapan kita harus kita taruh kepada Kristus yang bangkit dan Dia tidak mati, Dia hidup untuk selamanya, memberikan harapan, menghidupkan masa depan kita, menghidupkan finansial kita, menghidupkan hubungan-hubungan yang mati di antara kita. Hari ini tidak ada yang sulit bagi Allah. Kita perlu ubah pola pikir kita. Kita biar izinkan fakta kebangkitan Kristus mengubah air mata menjadi nyanyian syukur. Bahkan sebelum badai itu berlalu, sebelum kesulitan itu selesai, mari kita tetap percaya kepada Kristus. He is risen, He is alive. Dia bangkit, Dia hidup untuk selama-lamanya. Implikasi yang kedua, kebangkitan Kristus itu, perhatikan baik-baik, memberikan kestabilan di tengah badai kehidupan. Karena apa? Kita meletakkan jangkar harapan kita kepada Kristus. Tadi di awal saya menyatakan ketika perahu tekong yang membawa kami para pemancing itu sampai di tengah, diletakkanlah dua jangkar di sebelah sisi kanan dan sisi kiri. Karena ada ombak yang terus bergerak, dan ketika ombak itu tidak diselesaikan dengan jangkar, maka badai atau ombak itu akan tetap ada. Tapi jangkar itu akan membuat stabil perahu itu, sehingga para pemancing pun mengikuti goyangan perahu itu dan bisa memancing dengan nyaman. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita bandingkan dalam terjemahan sederhana Indonesia, biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun badai dalamnya. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Bapak Ibu, Yesus sendiri, kebangkitan Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di mana Allah di surga. Jadi sekarang kita tidak langsung mendekat kepadanya melalui doa. Sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya melalui doa, karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita untuk selama-lamanya sesuai dengan pola imam Melkisedek. Fungsi jangkar bukan menghilangkan badai, tapi melainkan menjaga hidup kita tetap stabil. Memiliki iman bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan. Memiliki iman bukan berarti tidak pernah menghadapi badai. Tapi fungsi jangkar itu mencegah hidup kita atau kapal terhempas ke batu karang, bahkan hanyut terbawa arus yang deras.
Kristus yang bangkit hari ini yang kita peringati itu adalah jangkar di tengah badai kehidupan yang kadangkala mengguncang emosi, mengguncang keuangan kita, mengguncang kesetiaan kita. Tapi ketahuilah, kehadirannya itu menjamin hidup kita tetap apa Bapak Ibu? Tetap stabil. Goyang ada nggak? Goyang enak, ya? Goyang dompet atau goyang apa? Goyang nggak masalah kalau kita menaruh harapan jangkar harapan kita kepada Kristus. Karena Yesus membuat kita tetap akan stabil. Karena itu kita perlu belajar hidup tenang dan fokus kepada Tuhan dan bukan kepada ombak. Bukan kepada ombak. Kalau Petrus yang berjalan di atas air itu tetap fokusnya kepada Yesus, dia gak akan pernah tenggelam. Tapi ketika dia ngomong, kalau engkau guru izinkan aku berjalan di atas air, ketika dia mulai melangkah di atas air itu, dia berada di atas air Bapak Ibu, di atas air berjalan, dan dia melawan semua hukum gravitasi karena di situ tidak terjadi. Tapi ketika dia berjalan satu langkah, dua langkah mendekati Yesus, dia lihat sisi kanan ada ombak yang besar, dia lihat sisi kiri ada ombak yang besar, dan dia fokus kepada perhatian Yesus. Akibatnya apa? Dia jatuh dan tenggelam karena imannya tidak dihadapkan pada fokus pada Yesus. Ketika dia tenggelam pun Yesus tetap tolong Bapak Ibu, tetap tolong. Yang penting di sini dalam perjalanan kehidupan kita, menjalani hidup kita, tetap ada kadangkala kita harus menghadapi customer yang sulit, menghadapi orang-orang yang ngeplang kita. Itu realita. Tapi jaminan yang Yesus katakan, ketika dia hadir dalam kehidupan kita, hidup kita sekalipun ada banyak pergumulan, tetap membuat kita stabil. Bahkan sekalipun ada diputus pacar, jangan pernah berpikir selesai. Diputus pekerjaan, jangan berpikir mungkin selesai, karena masih ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, membuat kita stabil dalam kehidupan. Tahun 2020 ketika kita harus buat komunitas, bagi saya waktu itu adalah badai. Tapi yang saya ingat hari itu, saya tetap tenang dan tidak pernah berespon dengan salah. Sekalipun mungkin bagi keluarga itu tidak mudah, istri juga mengikuti saya tenang. Sehingga ketika berjalannya waktu, Tuhan beri teman-teman yang baik. Kalau kita punya gereja, ya kita harus cari tanah. Uangnya dari mana? Gak tahu. Cari dulu yang penting. Cari dulu. Tanah yang kita beli ini sebetulnya adalah mujizat. Karena tanah ini bermasalah, setiap kali ada orang yang mau beli, itu sampai ke notaris, stop, gak bisa. Bayangkan kalau HGB-nya 2 tahun dan royanya hilang. Roya itu adalah bentuk tetel style-nya, bentuk lunas gitu ya. Tahu Bapak Ibu ya, kemarin kita bahas tetel style, lunas gitu. Royanya hilang sih sampai ke notaris. Tapi kemudian saya minta kopi sertifikatnya dan saya tahu notaris yang baik. Saya katakan, Bu, ini bisa nggak diurus? Bisa Mbak? Bisa Pak ya. Tapi biayanya mahal. Berapa Bu? Dia sebut angka 70 juta. Jalan Bu, jalankan. Pada waktu itu kita nggak punya uang sebanyak itu Bapak. Tapi ini yang kami lakukan. Sampai betul-betul Tuhan beri tanah ini. Dan ketika peletakan batu pertama di kas pembangunan itu hanya 60 juta. Pak ya, kata Pak Bendahara kita, 60 juta kok sudah berani peletakan batu pertama? Ya udah, ayo masuk aja. Maju peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama kita undang ketua sinode. Ditantang dengan matching challenge Bapak Ibu.
Kalau Anda dengan jemaat dapat kumpulkan cepetyo, tak kasih cepetyo gitu. Ada teman, ojo cepetyo, tak ngopetyo. Enggak, batasan cuma cepetyo. Bisa enggak Bapak Ibu waktu itu? Itu bagi saya pergumulan yang tidak mudah. Tatan dan waktu itu ada anak-anak yang lain. Umumkan jemaat, siapa yang punya rongsokan di rumah, kita ambil, ayo kita jual rongsokannya dan untuk pembangunan. Sampai ada satu jemaat anak Pak Yari itu, dan jemaat itu kok mau ya Pak Yari rongsok gitu. Waktu itu masih enak, sudah ada rongsokan, ada mobil pickup lagi. Nah sekarang mobil pickupnya itu ada, tapi saya sulit untuk nembung karena pickupnya untuk pekerja. Tapi itu kami lakukan, kami kerjakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Fokus perhatian kita kepada Yesus. Hari ini kalau Anda dan saya dihadapkan kepada badai, kepada kesulitan, jangan pernah lihat badai itu begitu detail, apa sih penyebabnya, mengapa dan sebagainya. Lihat buang itu, lihat Yesus yang telah bangkit memberikan harapan yang baru. Karena kehadirannya itu membuat kita semakin stabil dalam kehidupan kita. Implikasi yang ketiga dan yang terakhir, kebangkitan Kristus. Perhatikan, kalau tadi memberikan rasa nyaman, tapi hari ini kita perlu belajar. Kita perlu mengubah cara kita berlayar dari takut menjadi berani. Mari kita katakan, cara kita berlayar. 2, 3, cara kita berlayar dari takut menjadi berani. Harus ada perubahan. Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20 sampai 21. Perhatikan Bapak. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Alasannya mengapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom bagi kamu semua, damai sejahtera bagi kamu semua." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bersukacita. Dan perhatikan ayat 21, dan kata Yesus sekali lagi, "Shalom dan sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak Ibu, sebelum kebangkitan, para murid mengalami kegagalan sehingga mereka kembali kepada pekerjaan yang semula. Mereka takut kepada orang-orang yang jangan ditangkap dan disalib juga begitu. Bahkan mereka menghadapi aniaya, mereka takut menghadapi sengsara itu. Tapi setelah kebangkitan dan Yesus menemui mereka, identitas mereka berubah. Coba sama-sama, 2, 3. Identitas mereka berubah. Mereka menjadi pemberani, tidak menjadi korban keadaan, tetapi mereka menjadi pembawa berita kemenangan itu. Kebangkitan Kristus mengubah makna penderitaan. Penderitaan bukan lagi tanda ditinggalkan Allah, melainkan tempat di mana kebangkitan itu dinyatakan. Ini kata Yakobus sabda. Dalam teologi kita, salib dan kebangkitan adalah satu kesatuan. Badai mungkin menghancurkan hal yang ada di sekitar kita, tetapi ia tidak dapat menyentuh inti kehidupan kita yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Inilah jangkar harapan yang sejati, identitas kita yang baru di dalam Dia yang hidup. Dari gagal, hopeless, tapi menjadi berani dan bertekad kecil. Hari ini Bapak Ibu, cara berlayar kita perlu diubah.
Kita sudah tahu bahwa jangkar harapan kita membuat, ketika harapan Kristus membuat kita stabil. Kita akan diubah karena di situ ada kehadiran Kristus. Tapi kehadiran Kristus dalam kehidupan kita ketika menghadapi badai, seringkali kita meleng, kita nggak fokus kepada Yesus dan perhatian kita kepada persoalan itu. Karena itu hari ini kita perlu berlayar dengan cara yang berbeda, berselancar dengan cara yang berbeda. Karena kebangkitan Yesus membuat kita bukan lagi penakut, tapi berani menghadapi hari esok yang tidak mudah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia hidup, dia bangkit, dia tidak mati. Karena itu kita perlu menaruh harapan kita seutuhnya kepada Kristus Yesus yang mengasihi kita. He is arisen, He is alive. Dia bangkit, dia hidup untuk selamanya. Taruh harapanmu hari ini kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin.